Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan nikmat iman, dan kita selalu terjaga dan terlindungi dari segala penyakit apapun ya, termasuk penyakit COVID ini. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kedua ini kita bisa ketemu lagi ya melalui daring, melalui video pembelajaran. Di materi yang kedua ini saya akan memberikan materi tentang nursing proses konsep ya, atau konsep proses keperawatan. Konsep perawatan itu terdiri dari 5 tahap ya, yang nanti akan kita pelajari ya secara umum ya, dari mulai assessment, diagnosis, planning, implementasi, dan evaluasi. Ya, ini adalah capaian kompetensi yang akan kita pelajari pada materi hari ini ya. Jadi tujuan umumnya adalah nanti mahasiswa bisa menggunakan konsep dari proses keperawatan ya, tadi yang dimulai dari pengkajian sampai evaluasi ya, sebagai pendekatan pada saat nanti Anda memberikan asuhan keperawatan pada pasien ya. Jadi pendekatan dalam memberikan asuhan keperawatan ini menggunakan konsep dari proses keperawatan. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar ya, apa sih proses keperawatan itu, kemudian sejarahnya itu seperti apa ya, karakteristiknya seperti apa, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tahap dari proses keperawatan ya, tahap-tahap dari proses keperawatan. Ya, ini adalah pengertian atau definisi dari proses keperawatan. Jadi apa sih proses keperawatan itu? Proses perawatan itu sering dikenal atau sering disebut dengan 5 step ya, step. Jadi karena apa? Karena nursing proses atau proses perawatan ini terdiri dari 5 tahap, yaitu suatu proses pemecahan masalah yang digunakan perawat dalam berinteraksi dengan pasien ya. Jadi proses perawatan ini digunakan perawat dalam memecahkan masalah, dalam mengatasi masalah ya, di dalam kesehariannya ya, dan berinteraksi ya, dipakai dalam berinteraksi baik itu dengan pasien, dengan keluarga, atau dengan orang yang terdekat. Nah, ini dalam rangka memberikan asuhan keperawatan ya. Jadi proses perawatan ini dipakai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Metode sistematis yang menggunakan penalaran ilmiah ya. Penalaran ilmiah ini dalam memecahkan masalah dan pemikiran kritis untuk mengarahkan perawat dalam merawat pasien secara efektif. Nah, kenapa proses perawatan ini bersifat ilmiah ya? Karena proses perawatan ini melekat pada badan ilmu keperawatan ya. Jadi proses perawatan ini melekat pada badan ilmu keperawatan. Tentunya proses perawatan ini juga sudah diuji ya melalui proses penelitian yang panjang ya, sehingga metode dari proses perawatan ini bisa efektif dalam memecahkan masalah pasien ya, ketika perawat memberikan asuhan keperawatan. Ya, ini adalah sejarah ya, sejarah dari proses keperawatan dimulai dari tahun 1955 ya. Awal mula ada berkembang teori keperawatan
Nah, ini dikenalkan pertama kali oleh Lydia Hall ya. Lydia Hall ini memperkenalkan ya awal teori keperawatan ya pada tahun 1955 ya. Kemudian di tahun 1960 ini lebih berkembang lagi ya terkait dengan teori keperawatan ya, banyak teori keperawatan dikembangkan. Nah, di sini dikenal tahap spesifik dalam proses pendekatan praktek keperawatan. Jadi ada tahap spesifik di dalam pendekatan praktek perawatan. Nah, kemudian di tahun 1963 ini sudah dikenalkan 3 tahap ya proses perawatan ya oleh Wiedenbuch ya. Jadi 3 tahap ini adalah yang bukan yang seperti sekarang ya. 3 tahap ini adalah observasi, kemudian ada bantuan, ada validasi. Nah, kemudian di tahun 1967 ya, ini sudah berkembang ya proses perawatan ini dari 3 menjadi 4 tahap. Dan 4 tahap ini sudah dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Ya, meliputi apa saja? Ada pengkajian, ada perencanaan, ada pelaksanaan ya, kemudian ada evaluasi ya. Ini baru 4 tahap. Kemudian di tahun 1975 ini berkembang proses perawatan ini menjadi 5 tahap ya. Dari tadinya hanya 4 tahap, kemudian dikembangkan lagi ya menjadi 5 tahap. Dan sampai sekarang ini 5 tahap kita pakai ya sebagai tahap proses keperawatan ya. Ini diterapkan di seluruh dunia ya. Ditambahkan diagnosis. Jadi di tahun 1967 itu belum ada diagnosis perawatan ya, hanya pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian ditambahkan menjadi 5 tahap, ditambahkan diagnosa setelah pengkajian ya. Jadi ada dimulai dari pengkajian ya, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian perencanaan ya, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi ya. Ini adalah sejarah dari proses keperawatan. Lanjut. Nah, ini adalah karakteristik dari proses perawatan, di mana proses perawatan itu adalah siklik ya, prosesnya siklik. Jadi berulang dan secara berurutan ya. Ini dari mulai perawat akan melakukan asesmen, akan melakukan pengkajian ya, kemudian lanjut ke diagnosa perawatan atau nursing diagnosis, kemudian lanjut ke planning atau intervensi ya, lanjut ke implementasi ya, kemudian ke evaluasi, kemudian diulang lagi dengan reassessment atau pengkajian ulang ya, kemudian balik lagi ke diagnosa, planning ya, implementasi, evaluasi terus ya, sampai nanti pasiennya betul-betul sembuh ya, pasiennya masalahnya bisa tercapai ya, tujuannya bisa tercapai ya, masalah sudah hilang. Nah, sifat dari proses perawatan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah dinamis ya. Dinamis itu apa? Dinamis itu adalah setiap tahap proses perawatan ini bisa diperbarui ya atau dimodifikasi ya. Apabila situasi dan kondisi pasien ini berubah, maka ini bisa dirubah ya, bisa diperbaiki atau bisa dimodifikasi. Jadi bersifat dinamis ya. Kemudian proses perawatan ini bersifat siklik ya. Siklik itu apa? Jadi proses perawatan ini berjalan siklik atau berulang ya tadi ya, sesuai dengan gambar yang di atas ini. Jadi berulang ya, dari pengkajian sampai evaluasi, kemudian diulang lagi pengkajian evaluasi ya, sampai tadi ya tujuan tercapai. Nah, kemudian yang ketiga sifat dari proses keperawatan itu adalah saling tergantung ya, saling tergantung atau apa yang disebut dengan interdependent ya, saling tergantung. Jadi setiap tahap dari proses keperawatan ini mempunyai relevansi ya, relevansi yang sangat erat
Ya, jadi setiap tahap ini ada hubungan antara tahap satu dengan tahap yang lainnya, sehingga kekurangan di salah satu tahap ini akan mempengaruhi tahap yang lainnya ya. Contohnya ketika Anda melakukan pengkajian ya, di tahap awal proses perawatan adalah pengkajian, Anda melakukan pengkajian, kemudian datanya itu tidak lengkap, datanya tidak valid ya, maka nanti akan mempengaruhi dalam merumuskan diagnosa perawatan. Nah, tentu nanti perumusan diagnosanya ini tidak tepat karena datanya tidak lengkap. Nah, kemudian ketika diagnosa keperawatannya ini tidak sesuai dengan kondisi pasien, ini disebabkan karena tadi pengkajiannya tidak valid ya, tidak lengkap, maka nanti juga akan mempengaruhi dari intervensi ya, intervensi yang Anda buat ya, yang ditetapkan nanti atau tidak sesuai dengan masalah yang ada di pasien ya. Jadi ini memang saling terkait ya, saling tergantung proses satu ya, tahap satu dengan tahap yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir, sifat dari proses keperawatan itu adalah fleksibel ya. Proses keperawatan ini bersifat luwes ya, jadi tidak kaku ya, fleksibel ya, bisa diterapkan di semua instansi ya, semua unit ya, semua unit perawatan ya, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas ataupun di setting praktek manapun. Jadi ini sangat fleksibel ya. Itu adalah sifat dari proses perawatan ya, dinamis, siklik, kemudian saling tergantung, kemudian fleksibel. Nah, selanjutnya ini adalah tahap dari proses keperawatan ya. Sudah disebutkan di awal bahwa tahap proses perawatan ini terdiri dari 5 tahapan ya, dimulai dari pengkajian, kemudian pendiagnosisan atau diagnosa keperawatan, kemudian perencanaan atau intervensi atau rencana keperawatan, kemudian yang keempat adalah implementasi atau tindakan keperawatan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Proses ini adalah proses berurutan ya, tidak boleh dibolak-balik ya, dari pengkajian kemudian berurutan sampai evaluasi. Nah, ini adalah 5 tahapan dari proses keperawatan. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini tahapan yang pertama ya. Tahap yang pertama dari proses keperawatan itu adalah pengkajian ya, atau assessment ya. Nanti untuk materi pengkajian ini nanti akan kita bahas secara khusus ya, atau secara detail di materi pengkajian ya. Jadi tahap 1 pengkajian ini perawat secara sistematis ini mengumpulkan ya, mengumpulkan apa? Mengumpulkan data ya. Data yang sudah dikumpul kemudian diverifikasi. Sudah diverifikasi valid atau tidak, kemudian dilakukan analisa ya. Ketika datanya sudah valid, datanya sudah lengkap, maka selanjutnya adalah dilakukan analisa data ya. Nah, pada tahap ini ada 2 langkah ya, tadi pengumpulan dan verifikasi ya, data dari sumber itu baik sumber data primer, data sekunder ataupun data tersier ya. Data primer itu dari mana? Data primer itu dari pasiennya itu sendiri ya, dari pasiennya itu sendiri ya. Kemudian bisa data sekunder ya, bisa dari keluarganya, bisa dari orang terdekat ya, atau bisa dari tenaga medis yang merawat ya, atau tenaga paramedis atau tenaga profesi lain yang merawat ya. Kemudian bisa dari data tersier ya, dari status pasien ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisa data sebagai basis untuk tahapan berikutnya ya. Jadi nanti tahapan berikutnya adalah diagnosa perawatan. Sebelum merumuskan diagnosa, maka datanya harus dianalisa ya, dianalisa data. Lanjut. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah diagnosa keperawatan ya. Di tahap ini perawat menarik kesimpulan ya dari data yang dikumpulkan tentang pasien dengan menggunakan apa? Menggunakan clinical judgment ya, atau penilaian klinis berdasarkan
analisa data tadi di pengkajian. Ini menjadi dasar penentuan intervensi perawatan ya. Ketika sudah ditetapkan diagnosa keperawatan, nanti selanjutnya adalah membuat atau menentukan intervensi keperawatan. Nah, dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasien ya. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi pasien ya, ini diagnosa perawatan ini bisa berubah ya berdasarkan respon dari pasien. Kemudian tipe diagnosa perawatan itu ada 3 ya, ada aktual, kemudian ada resiko ya, kemudian ada promosi kesehatan. Nah, materi ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi khusus diagnosa keperawatan. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap intervensi atau yang dikenal dengan rencana keperawatan ya, atau planning. Ini meliputi 3 kegiatan. Jadi di tahap ini ada 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah menentukan prioritas diagnosa keperawatan ya. Jadi diagnosa yang sudah dibuat ya, tentunya yang muncul tidak hanya satu ya, sesuai dengan respon pasien ya. Ketika nanti lebih dari satu, maka di intervensi ini harus menentukan prioritas mana yang harus didahulukan ya. Walaupun semuanya nanti ditangani, tetapi harus dituliskan prioritas mana ya diagnosa perawatannya. Kemudian menetapkan hasil atau outcome yang diharapkan ya. Jadi sebelum rumuskan atau menentukan intervensi perawatan, maka harus dia buat dulu outcome-nya, goalnya yang diharapkan itu seperti apa ya. Goalnya misalnya pasiennya nyeri ya, misalnya diagnosa perawatannya adalah nyeri, prioritasnya sudah dibuat, prioritas diagnosanya adalah nyeri ya. Kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya adalah hasil yang diharapkan, tujuan yang akan dicapai adalah nyerinya bisa hilang ya, atau nyerinya bisa berkurang. Nah, ini adalah outcome atau goal yang ingin dicapai. Nah, kemudian setelah ditentukan goalnya ya, kriteria hasilnya sudah ditetapkan, kemudian selanjutnya adalah menentukan intervensi keperawatan. Nah, apa intervensinya ya dari ketika pasiennya mengalami nyeri? Nah, di sini ditetapkan ya, dituliskan intervensinya apa-apa saja. Nah, intervensi perawatan ini terdiri dari 3 tipe ya. Ada tipe independen ya, ada tipe dependent, dan ada tipe kolaborasi ya, atau collaboration. Tipe independen ini adalah atas inisiasi dari perawat ya, nurse inisiasi ya. Jadi tindakan mandiri perawat ya. Jadi ketika misalnya masalahnya tadi nyeri, diagnosa perawatannya nyeri, maka independennya perawat apa, tindakan mandirinya perawat apa ya, misalnya melakukan distraksi relaksasi ya, itu adalah tindakan independennya perawat ya. Kemudian tipe dependent ya, atau physician inisiasi ya. Jadi ini adalah tergantung ya. Jadi misalnya apa, misalnya tindakan ketika pemasangan infus ya, memasang kateter ya, ini adalah tindakan tipe yang dependen ya. Kemudian ada tipe kolaborasi ya. Tipe kolaborasi adalah kerjasama ya dengan tim kesehatan lainnya ya. Misalnya tadi pasiennya nyeri ya, kerjasama dengan ahli medis ya, dengan dokter, diberikan obat menurunkan nyeri ya, analgesik ya, perawat yang memberikan, dokter yang memberikan resep ya. Ini adalah kolaborasi ya. Materi ini juga nanti akan kita bahas yang tersendiri tentang intervensi ya, karena intervensi ini nanti ada rumusannya ya. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap implementasi ya, atau tindakan keperawatan. Perawat ini melaksanakan intervensi atau rencana ya ke dalam tindakan atau aktivitas ya. Jadi ini aplikasi dari rencana keperawatan ya. Rencana keperawatan yang sudah buat kemudian dilaksanakan ya, ini ada rencana.
Nah, sebelum mengimplementasikan intervensi ini Anda harus, atau seorang perawat ini harus memahami dulu alasan melakukan intervensi. Alasannya apa? Ya, alasannya Anda melakukan tindakan manajemen nyeri itu apa? Ya, efek yang diharapkan dan bahaya yang mungkin muncul apa? Apakah ada bahayanya? Kemudian apakah efektivitas intervensi atau tindakan yang Anda lakukan ini mampu mengatasi misalnya tadi nyeri. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Kemudian menyediakan lingkungan yang kondusif ya. Jadi di dalam melakukan implementasi maka lingkungan juga harus kondusif, harus nyaman ya, sehingga pasiennya bisa tenang ya. Kemudian mempertimbangkan intervensi yang pelaksanaannya dapat digabung ya. Ketika intervensi ini bisa dilaksanakan bersama-sama ya, ini alangkah baiknya bisa dilaksanakan bersama-sama ya untuk efektivitas dan efisiensi waktu ya. Kemudian mengumpulkan data yang terus-menerus ya, ini di dalam tahap implementasi ya. Dokumentasikan ya. Jadi dokumentasikan apa yang sudah dilaksanakan ya, kemudian ini bisa menggunakan komunikasi verbal ya ke pasiennya. Nah, ini adalah tahap implementasi. Nah, yang terakhir ya, tahap dari proses perawatan itu adalah tahap evaluasi ya, atau evaluation. Nah, di sini perawat ini menentukan ya apakah hasil yang diharapkan ini telah dicapai ya. Jadi apakah tujuan yang ditetapkan tadi ya di goalnya, di intervensinya, apakah bisa dicapai atau tidak. Nah, maka perlu dilakukan evaluasi ya. Apakah tindakan yang Anda lakukan ini sudah efektif ya, sudah bagus belum. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini terdiri dari 3 ya. Apakah tindakannya itu dilanjutkan ya, continue, apakah tindakannya itu dilanjutkan tetapi perlu modifikasi ya. Kemudian yang terakhir, apakah tindakan itu dihentikan atau terminasi ya. Jadi kalau continue berarti melanjutkan rencana keperawatan ya. Kalau rencananya itu dibilang efektif tetapi pasiennya kok belum tujuannya belum tercapai ya, ini bisa dilanjutkan ya. Jadi rencananya ini bisa dilanjutkan ya, continue. Kemudian ketika misalnya tujuannya belum tercapai ya, tetapi kok tindakannya kok tidak efektif, maka ini bisa dilakukan modifikasi ya, modifikasi dari tindakan yang dilakukan ya. Kemudian yang terakhir terminasi atau mengakhiri ya, ketika tindakan yang Anda berikan ya, yang perawat diberikan ini sudah efektif ya. Artinya apa? Artinya tujuan sudah tercapai, masalahnya sudah hilang ya, pasien sudah tidak mempunyai masalah ya, sesuai dengan diagnosa yang sudah ditetapkan ya. Kriteria hasilnya sudah sesuai ya, sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, ini bisa diakhiri atau diterminasi. Kemudian kegiatan mengevaluasi hasil ini adalah mengumpulkan data ya terkait outcome, terkait goal, terkait tujuan ini melalui jadi melalui apa? Bisa observasi langsung ya, perawat bisa langsung ke pasien ya, keliling ke pasien, menanyakan satu-satu pasiennya yang tadi sudah dilakukan tindakan, kemudian diobservasi langsung, kemudian bisa dilakukan wawancara ya, langsung bertanya ke pasiennya. Misalnya nyeri, nanti ditanya apakah masih nyeri, apakah nyerinya berkurang ya. Bentuk observasinya bisa melihat mukanya ya, raut mukanya, ekspresinya ya. Kemudian juga bisa melihat catatan. Nah, kegiatan mengevaluasi ini juga membandingkan data dengan outcome ya, data yang didapatkan ya dari hasil evaluasi ini dicocokkan ya, dibandingkan dengan outcome-nya, dengan goal-nya ya. Kemudian dikaitkan juga ya, dikaitkan antara intervensi ya dengan outcome-nya, antara tindakan yang sudah dilakukan dengan tujuan yang diharapkan, dengan goal yang akan dicapai. Nah, ini adalah evaluasi. Nah,
Evaluasi ini nanti menggunakan SOAP ya, SWOT ya, S subjektif, objektif, analisis, dan planning ya. Nanti materi ini akan kita pelajari secara fokus atau secara detail di materi evaluasi ya. Nah, ini adalah aplikasi proses keperawatan ya. Jadi contohnya ya, contoh penerapan proses perawatan ini di rumah sakit ya. Contohnya ya, ada sebuah kasus ya. Ini kasusnya adalah seperti ini. Nyonya C umur 45 tahun. Ini pasien ini mengatakan nyeri dan sedikit panas ya pada luka bekas operasi. Ini karena baru dilakukan tindakan operasi ya. Ini terasa ditusuk-tusuk di perut bagian bawah ya, di bagian luka operasi, skala nyeri ya 5. Kemudian sangat terasa ini jika dibuat berganti posisi, dan hasil pemeriksaan didapatkan TD-nya 130, nadinya 80, suhunya 37 ya. Kemudian keadaan umum pasien pucat, terlihat pucat, kemudian wajahnya meringis ya, kesakitan terutama saat berganti posisi, dan kesadarannya adalah kompos mentis. Nah, dari hasil ini ya, dari keluhan ini ya, ini termasuk di dalam tahap pertama proses keperawatan ya. Jadi masuk ke tahap pengkajian ya. Jadi di sini perawat mengkaji kondisinya pasien ya, baik itu data subjektif ataupun data objektif. Nah, ini adalah termasuk di dalam tahap pengkajian. Nah, data subjektifnya apa? Nah, ini pasien mengatakan nyeri ya, pasien mengatakan nyeri itu adalah data subjektif ya. Kemudian data objektifnya apa? Nah, ini bisa dari pemeriksaan fisik ya, tekanan darahnya ya, nadinya ya, kemudian mukanya ya, mukanya seperti apa ya, terlihat meringis, sakitan ya. Ini berupa data objektif. Nah, tahap ini adalah tahap pengkajian. Nah, kemudian berdasarkan analisa data ya pada hasil pengkajian tersebut, ini masalah pada Nyonya C adalah nyeri berhubungan dengan diskontinuitas jaringan ya, di mana terdapat luka bekas operasi. Hal ini ditandai dengan pasien mengatakan nyeri pada luka bekas operasi. Jadi luka bekas operasinya ini terasa nyeri ya, nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk, dan semakin terasa jika dibuat berganti posisi. Nah, tahap ini adalah masuk ke dalam tahap kedua dari proses perawatan. Apa itu? Adalah diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa perawatannya apa? Ya, dari pengkajian tadi ya, pasiennya nyeri ya. Ini bisa dituliskan diagnosa perawatan adalah nyeri ya. Nyerinya apa? Berhubungan dengan apa? Dari pengkajian ini sudah pasiennya adalah habis dilakukan operasi ya, nyerinya pada luka bekas operasi, maka bisa dituliskan nyeri berhubungan dengan diskontinuitas jaringan ya, luka bekas operasi. Nah, ini masuk ke tahap 2 diagnosa keperawatan. Nah, kemudian untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut, ini perawat merencanakan agar nyerinya ini bisa hilang ya, agar nyerinya ini bisa berkurang. Dengan apa? Ini dengan misalnya merubah posisi ya, pasien senyaman mungkin. Kemudian mengajarkan teknik manajemen nyeri ya, atau mungkin kolaborasi ya dengan dokter untuk diberikan obat analgetik atau obat penurun nyeri. Nah, tahap ini adalah masuk ke dalam tahap ketiga dari proses keperawatan ya. Jadi rencana yang akan dilakukan untuk mengurangi masalah ya, atau masalah yang muncul di diagnosa perawatan itu ya. Jadi di sini rencananya adalah merubah posisi, mengajarkan teknik manajemen nyeri, dan tadi kolaborasi dengan dokter. Ini adalah tahap perencanaan ya, atau intervensi. Nah, kemudian perawat ini akan melaksanakan intervensi yang sudah ditentukan ya. Apa ya dilaksanakan? Misalnya tadi adalah
merencanakan merubah posisi, maka perawat ini merubah posisi ya. Merubahnya apa ya? Yang dirasakan pasiennya itu nyaman ya, misalnya miring ke posisi kanan ya, pasien akan nyaman ya, sehingga ini pasiennya bisa rileks ya, nyaman. Kemudian juga mengajarkan teknik relaksasi ya, jadi langsung diajarkan teknik relaksasi ya untuk mengurangi nyeri ya pada pasien atau pada nyonya C. Ini masuk di dalam tahap implementasi atau tindakan keperawatan ya, jadi langsung melakukan tindakan keperawatan ke pasien sesuai dengan rencana yang sudah dibuat ya, atau tindakan keperawatan ya. Jadi ini melaksanakan dari intervensi. Nah, kemudian nyonya C ini setelah dilakukan tindakan, kemudian ternyata sudah merasakan nyaman dan nyerinya ini berkurang ya, pasien juga tidak kesakitan lagi. Ini adalah masuk di tahap terakhir dari proses perawatan, yaitu evaluasi ya. Jadi di evaluasi ini pasien subjektifnya ini pasien merasa nyaman dan mengatakan sudah tidak nyeri lagi atau nyerinya berkurang. Nah, tahap akhir dari proses keperawatan. Nah, ini adalah contoh penerapan proses keperawatan di dalam perawat bekerja ya di rumah sakit. Baik, itu ya saya kira cukup ya untuk materi yang kedua ya, tentang proses keperawatan. Silakan jangan lupa untuk absensi di Healthy ya, dan kalau belum paham ada yang mau ditanyakan, silakan untuk menuliskan, bertanya di forum diskusi ya. Keaktifan Anda akan sangat menentukan dari penilaian metodologi keperawatan ya. Saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.